Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor, jurusan PIAUD kelas RPL. Nah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya kerjasama orang tua, guru, dan tenaga profesional dalam mendukung perkembangan anak non-normatif. Ya, apa itu perkembangan anak non-normatif? Di sini saya akan jelaskan perkembangan anak non-normatif, yaitu mengacu pada perkembangan yang tidak mengikuti pola atau tahapan perkembangan yang umum atau khas untuk usia tertentu, dan biasanya mencakup keterlambatan, percepatan, atau perbedaan signifikan dalam aspek perkembangan fisik, kognitif, emosional, atau sosial dibandingkan dengan anak-anak pada usia yang sama. Apa sih ciri-ciri dari anak mengalami perkembangan non-normatif? Ya, anak yang mengalami perkembangan non-normatif mungkin menunjukkan berbagai ciri yang berbeda tergantung pada jenis dan area perkembangannya. Yang pertama, perkembangan motorik seperti keterlambatan motorik kasar dan motorik halusnya. Contohnya, anak mungkin terlambat dalam melakukan aktivitas seperti duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Sedangkan contoh motorik halusnya seperti koordinasi tangan, seperti menggenggam mainan, menggunakan alat tulis, atau makan dengan sendok. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa seperti keterlambatan berbicara, kesulitan memahami bahasa, kurangnya komunikasi nonverbal. Contohnya, anak berbicara lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya atau menggunakan lebih sedikit kata dan kalimat. Anak sulit mengikuti perintah sederhana atau memahami cerita dan percakapan. Contoh yang ketiga yaitu anak tidak mau melakukan kontak mata, ekspresi wajah yang terbatas, atau tidak menggunakan gerak tubuh untuk berkomunikasi. Ciri yang ketiga yaitu dilihat dari perkembangan sosial emosional. Contohnya, anak mungkin menunjukkan minat yang rendah untuk berinteraksi dengan teman sebayanya atau bermain bersama. Terus reaksinya yang berlebihan terhadap frustasi atau perubahan dalam rutinitas seperti tantrum yang sering dan berkepanjangan. Terus tidak tertarik bermain dengan orang lain atau lebih suka bermain sendiri. Sedangkan ciri yang keempat dilihat dari perkembangan kognitifnya. Contohnya, anak mengalami kesulitan dalam permainan yang memerlukan logika atau pemecahan masalah seperti bermain puzzle sederhana, terus terganggu dan sulit mempertahankan perhatian dalam aktivitas tertentu. Nah, ciri yang kelima dilihat dari perilaku. Contohnya, anak terlalu aktif, tidak bisa diam, atau melakukan tindakan tanpa berpikir panjang, dan sangat bertergantungan pada rutinitas dan menjadi cemas atau marah ketika ada perubahan. Nah, dilihat dari ciri-ciri ini, anak bisa ciri-cirinya berbeda-beda dan tidak semua anak akan menunjukkan setiap ciri. Jika orang tua atau pengasuh melihat tanda-tanda perkembangan non-normatif, sebaiknya segera konsultasikan dengan ahli seperti dokter anak, psikolog, atau terapis perkembangan untuk evaluasi dan intervensi yang tepat. Ya, untuk mendukung perkembangan anak non-normatif secara efektif, kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga profesional sangat penting. Ya, masing-masing pihak memiliki peran yang spesifik
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut adalah peran masing-masing pihak dan bagaimana mereka bisa bekerja sama. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua harus aktif mengamati perkembangan anak dan melaporkan tanda-tanda yang tidak biasa atau kekhawatiran kepada guru atau tenaga profesional. Ya, orang tua memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang di rumah. Ya, menjaga komunikasi terbuka dan guru dan tenaga profesional mengenai perkembangan anak. Ya, sedangkan yang kedua yaitu peran guru. Guru harus mampu menguasai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu anak, seperti menggunakan alat bantu belajar khusus atau memberikan lebih banyak waktu untuk tugas yang tertentu. Ya, guru dapat mengamati perilaku dan kemajuan anak di sekolah dan melaporkan secara rutin kepada orang tua dan tenaga profesional. Ya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di mana anak merasa diterima dan nyaman. Guru berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua dan tenaga profesional. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu peran tenaga profesional. Ya, melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dan membuat diagnosis jika